Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fauziah, mahasiswa PPG Daljab kategori 1, gelombang 2 DLPTK Universitas Pasundan dengan nomor PPG 2015-0404-2322. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 8 di unit kerja saya SMP Negeri 17 Bandung dengan KD menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Coba dicek dulu sampahnya di bawah bangku sudah bersih atau belum? Oke, pastikan kelasnya sudah dalam keadaan bersih sebelum kita memulai pembelajaran ya. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, silahkan KM untuk pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Alpritman, kenapa Alpritman? Sakit. Terus siapa lagi? Alpritman satu orang. Kita doakan mudah-mudahan Alpritman diberi kesehatan agar dapat melakukan pembelajaran bersama kita nanti selanjutnya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa cinta kalian terhadap tanah air. Silakan berdiri. Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sudah cukup. Silahkan duduk. Baik anak-anak, minggu yang lalu ada yang masih ingat tidak? Kita mempelajari materi tentang apa? Ya Rafa, tentang apa minggu yang lalu? Teks ulasan. Betul, materi minggu yang lalu kita belajar tentang teks ulasan ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang teks eksplanasi. Ada yang pernah mendengar tidak? Apa sih artinya teks eksplanasi atau istilah eksplanasi? Ada yang pernah mendengar? Ya bilang? Kejadian-kejadian bukan? Kejadian-kejadian. Yang lain, apa pendapatnya? Peristiwa yang ada di sekitar kita. Tadi kata Gifari dan Bilal bahwa teks eksplanasi adalah kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang teks eksplanasi ya. Jadi nanti kita belajar apa pengertiannya, kemudian seperti apa strukturnya, dan bagaimana caranya menulis teks eksplanasi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Gambar tsunami. Pernah melihat tsunami? Cung yang pernah mengalami kejadian tsunami, ada yang pernah? Belum. Tapi di Indonesia pernah tidak ada kejadian tsunami? Pernah. Di mana?
Di Aceh, betul. Berikutnya, ini gambar apa? Tanah longsor, ya. Ada tidak yang pernah mengalami kejadian tanah longsor kalian? Tidak, tapi pernah melihat di berita ya bahwa di sekitar kita banyak yang pernah mengalami kejadian tanah longsor. Nah, kalau ini gambar apa? Banjir. Pernah mengalami banjir? Pernah. Cung yang rumahnya pernah kebanjiran? Jam-jam pernah kebanjiran. Berikutnya. Nah, ini gambar apa? Pelangi. Nah, dari keempat gambar tersebut, tadi ada gambar tsunami, kemudian ada gambar apa lagi? Tanah longsor, banjir, dan pelangi. Ternyata dari keempat gambar yang tadi ada hubungannya dengan materi kita hari ini tentang teks eksplanasi. Tadi kata Givari, teks eksplanasi itu tentang peristiwa atau kejadian. Kata Bilal tentang peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalkan teks eksplanasi itu, apakah harus selalu tentang bencana alam? Tidak. Pelangi bencana alam atau bukan? Bukan. Jadi, teks eksplanasi itu adalah salah satu atau proses tentang terjadinya sesuatu. Proses tentang kejadian alam, proses tentang kebudayaan, dan sebagainya. Ya, kita lihat nih, apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Siapa yang mau membacakan? Apa itu pengertian dari teks eksplanasi? Siapa? Aura? Oh, boleh. Dea boleh bacakan apa, Nah? Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi bermanfaat untuk pembaca agar dapat memahami sebuah fenomena. Teks eksplanasi juga memiliki sebuah hubungan sebab akibat dalam proses terjadinya fenomena tersebut. Betul. Jadi teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena itu bisa terjadi. Fenomenanya bukan hanya fenomena alam, bisa jadi fenomena sosial atau fenomena kebudayaan dan sebagainya, ya. Jadi manfaat dari kita mempelajari teks eksplanasi adalah agar kita bisa mengetahui suatu proses tentang kejadian. Jadi kita tahu kenapa sih bisa terjadi hujan, misalkan kenapa sih bisa terjadi tanah longsor, kenapa bisa terjadi pelangi, itu semua pasti ada sebab dan akibatnya. Itu ada proses seluruhnya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari teks eksplanasi itu apa? Siapa yang mau membacakan? Givari boleh? Silakan membacakan. Ciri-ciri teks eksplanasi, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, bersifat informatif, dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap apa yang dibahas, bersifat genetik atau fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh bencana longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Menggunakan kata penanda urutan. Contoh pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Baik, terima kasih Givari. Jadi ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama dia harus berupa fakta. Apa itu fakta? Hal yang nyata atau berdasarkan kejadian nyata, kenyataan, ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan. Jadi ketika ada fenomena itu ada ilmunya. Kenapa sih bisa terjadi hujan? Karena misalkan menurut keilmuan seperti apa? Kenapa sih bisa terjadi gempa bumi? Karena menurut keilmuan seperti apa? Jadi ada ilmunya. Bukan hanya kita berpendapat atas pendapat kita masing-masing, tapi otomatis ada ilmunya, gitu. Ya, berikutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah bersifat informatif. Jadi teks eksplanasi itu tidak berusaha mempengaruhi pembaca,
hanya memberikan informasi saja. Ya, berikutnya ciri-ciri dari teks eksplanasi, dia bersifat generik atau fokus pada hal umum. Yang terakhir, ciri-cirinya adalah menggunakan kata penanda urutan. Karena teks eksplanasi itu menceritakan proses kejadian, otomatis diceritakannya dari awal sampai akhir secara sistematis gitu. Nah, sekarang kita lihat dalam teks eksplanasi strukturnya terdiri ke dalam berapa bagian? 3. 1 apa? Pernyataan umum. 2. Rangkaian kejadian. 3. Interpretasi. Pernyataan umum itu apa? Mahesa, pernyataan umum itu apa? Boleh maju ke depan? Sini nak, maju ke depan supaya terlihat. Dibacakan struktur teks eksplanasi dari pernyataan umum sampai ke interpretasi. Boleh sini? Ya, silakan dibacakan. Pernyataan umum. Pada bagian ini, teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum sebuah fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Di bagian ini dijelaskan tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut dapat terjadi. Rangkaian kejadian. Setelah mengetahui gambaran umum fenomena yang akan dibahas, selanjutnya dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Pada bagian ini dapat mendeskripsikan dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Struktur teks eksplanasi rangkaian kejadian dapat disebut juga sebagai deretan penjelas. Interpretasi. Struktur teks eksplanasi yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi disebut juga penarikan kesimpulan. Pada bagian ini dapat berisi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang sedang dibahas. Ya, terima kasih Mahesa. Jadi, struktur dari teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Paragraf yang pertama dia adalah pernyataan umum. Contoh misalkan teks eksplanasinya tentang proses terjadinya tanah longsor. Nah, di pernyataan umum ini kalian boleh menjelaskan pengertian dari tanah longsor. Ya, misalkan tanah longsor adalah salah satu bencana yang seperti apa? Dijelaskan sesuai dengan keilmuan. Itu struktur dari pernyataan umum. Yang kedua strukturnya apa? Rangkaian kejadian. Karena teks eksplanasi itu tadi adalah urutan kejadian, proses terjadinya sesuatu, nah itu diceritakan atau dijelaskan di struktur rangkaian kejadian. Seperti apa prosesnya? Kenapa bisa terjadi tanah longsor? Sebabnya apa? Akibatnya apa? Itu semua dijelaskan dalam struktur rangkaian kejadian. Yang terakhir adalah struktur interpretasi. Dalam struktur interpretasi isinya berisi kesimpulan gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke, satu lagi. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Kalau misalkan kita akan menulis atau membuat teks eksplanasi, ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Boleh maju. Siapa? Sabrina? Boleh bantu ibu maju ke depan. Oh, Sabrina. Dibacakan. 1. Mendata peristiwa di lingkungan kita, peristiwa atau kejadian yang terjadi di lingkungan kita dan kehidupan sehari-hari sangatlah banyak, beragam dan di setiap wilayah. Oleh karenanya, peristiwa ini dapat disajikan bahan untuk menyusun teks eksplanasi yang baik dan mudah dipahami. Untuk memudahkan memahami, contohnya seperti pembahasan tentang udara yang setiap hari kita rasakan, penyebab udara pada pagi hari terasa dingin, sedang sebuah kejadian yang terjadi.
4. Membuat kerangka teks eksplanasi setelah mendapatkan data, urutan kejadian dan fakta dengan peristiwa yang diamati. Susunlah semuanya menjadi sebuah kerangka karangan teks eksplanasi. Tentukanlah hal-hal yang akan dijelaskan. 5. Mengembangkan kerangka teks menjadi teks eksplanasi yang utuh. Kerangka karangan yang disusun harus berdasarkan struktur teks eksplanasi. Teks ini merupakan jenis teks eksplanasi yang dibentuk oleh struktur. Terima kasih Sabrina, silahkan duduk. Nah, jadi kalau misalkan kita akan membuat satu teks eksplanasi, itu ada langkah-langkahnya atau urutan-urutannya. Yang pertama yaitu kita mendata peristiwa di lingkungan sekitar. Kita akan membuat teks eksplanasi. Kita mencari tahu dulu apa sih yang akan kita buat, temanya tentang apa, peristiwa apa yang akan kita jadikan sebagai teks eksplanasinya. Misalkan kita melihat, oh iya ya, saya mau membuat teks eksplanasi tentang bagaimana sih proses terjadinya pelangi, misalkan. Itu berarti kita sudah melakukan langkah yang pertama. Kita mendata peristiwa di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kita mengamati satu peristiwa. Kita sudah menentukan tadi, misalkan kita akan membuat teks eksplanasi tentang pelangi. Kemudian kita mendata, mengamati. Nah, kenapa sih bisa ada pelangi? Biasanya pelangi itu terjadi setelah apa? Setelah hujan. Nah, kita bisa mencari tahu informasi lainnya. Bisa dari buku, bisa dari internet. Kenapa bisa terjadi pelangi? Karena yang kita tahu, pelangi itu terjadi setelah hujan. Misalkan, cari referensi fakta-faktanya. Berikutnya, mencatat urutan peristiwa. Kenapa bisa diurutkan satu-satu sampai akhirnya menjadi satu teks yang utuh. Ya, nah sekarang kita lihat dulu, perhatikan video berikut ini. Ada video tentang proses terjadinya hujan. Silahkan disimak terlebih dahulu. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Teman-teman sudah siap semua? Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang proses terjadinya hujan. Oh iya, kalian pernah tidak ya memperhatikan turunnya hujan? Atau tahu tentang dari mana asal air hujan itu? Dan setelah air hujan menuruni, airnya akan kemana ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sama? Hujan terjadi karena adanya perubahan mulut yaitu air akan berubah perlahan membentuk menjadi titik-titik air dan dibawa hujan. Nah, untuk detailnya kalian perhatikan proses hujan di samping ini ya. Panas matahari mengakibatkan air dengan air serta aktif dari kandungan hidup lainnya. Proses ini disebut dengan evaporasi. Boleh sambil dicatat ya, proses apa saja yang terjadi ketika hujan. Sampai ke atmosfer yang suhunya dingin. Karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah atau semakin dinginnya teman-teman. Jadi, jika uap air ini berada di suhu yang lebih dingin, maka akan mengalami proses kondensasi. Uap air berubah wujud menjadi embun. Kemudian, titik-titik embun ini berkumpul dan mengikat membentuk awan. Lalu akan terjadi proses kondensi karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi
menjadi lebih besar dan berwarna gelap, lalu terjadilah cuaca mendung. Nah, proses awan yang menyatu, membesar dan gelap ini disebut dengan proses koalensi. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Oh iya, kadangkala hujan berbentuk dalam serpihan saja ya teman-teman, namun meleleh saat melewati atmosfer bumi. Nah, seperti di sini kalian sudah paham tentang proses terjadinya hujan? Oke. Sekarang setelah hujannya turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Oke. Air sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga air hujan. Setelah air hujan turun ke bumi, air tersebut juga akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada yang menyerap ke tanah, ada yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, serta ada yang kembali menuju dan bermuara ke laut lagi melalui aliran sungai. Nah, begitulah seterusnya sehingga membentuk siklus hujan. Oh iya, selain itu hujan juga dapat mengakibatkan bencana ya, yaitu banjir jika aliran airnya tersumbat. Jangan biarkan siklus hujan berhenti di lingkungan kita ya. Anak, dari video yang sudah kita tonton, tadi videonya tentang proses terjadinya apa? Proses terjadinya hujan. Menarik tidak videonya? Kita jadi tahu ya, jadi ada gambaran seperti apa sih hujan itu prosesnya, kenapa bisa ada air yang turun dari langit. Ternyata ada sebab dan akibatnya, ada prosesnya. Tadi dari video yang kita tonton, ternyata proses terjadinya hujan itu seperti apa awalnya? Dimulai dari air laut, kemudian menguap kemana? Menguap ke atas. Dari air laut menguap ke atas, kemudian di atas membentuk satu gumpalan. Dari gumpalan tersebut, antara gumpalan satu, kemudian betul, bergabung dengan gumpalan-gumpalan yang lainnya, membentuk apa Zamzam? Membentuk awan. Ketika banyak gumpalan tergabung, nah akhirnya awannya semakin apa? Semakin besar, semakin berat. Akhirnya terjadilah mendung, kemudian menurunkan rintik-rintik air hujan. Nah, hujan yang turun ke permukaan bumi masuknya kemana? Ada yang meresap ke dalam tanah, ada yang kemana lagi? Ke jalan, ke sungai, ke selokan, sampai akhirnya air hujan yang turun semuanya mengalir ke laut. Dari laut prosesnya diulangi lagi seperti tadi, menguap lagi, membentuk lagi butiran, membentuk awan, sampai akhirnya jatuh lagi. Seperti itu perputarannya. Paham sampai sini, Nak? Baik, sekarang kita akan praktik menulis satu teks eksplanasi. Ya, kalian membuat teks eksplanasinya mengenai tentang proses terjadinya hujan. Tadi kan sudah ditonton videonya, sudah tahu hujan itu seperti apa, bagaimana proses-prosesnya. Sekarang kalian tinggal menuangkan pikiran kalian ke dalam satu teks eksplanasi. Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok yang heterogen sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu umumkan minggu kemarin. Ya, silahkan berkumpul dulu dengan teman kelompoknya masing-masing. Boleh bergabung, kursinya dikebelakangkan. Yuk bergabung. Anak-anak sudah duduk berkelompok semuanya? Cung kelompok satu mana? Baik, cung kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6.
Baik. Nah, masing-masing kelompok silahkan berdiskusi, kalian kerjasama, silahkan menuangkan pikirannya dalam masing-masing anggota kelompok, tuangkan ke dalam satu teks eksplanasi. Ya, Ibu bagikan dulu LK-nya. Untuk yang mana? Yang mengerjakan nomor? Oh, untuk yang ini dirangkum saja. Ya, mau satu kalimat, dua kalimat, boleh. Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak semua orang kayaknya Iya, nggak apa-apa. Ya, karena kan nanti untuk satu teks yang utuh ada di nomor 3. Nah, untuk yang nomor 1, informasi dan urutan peristiwa dari tayangan video tadi. Catatan informasinya tadi ada apa aja? Misalkan ada kohesi, kondensasi, yang seperti itu, boleh dicatat. Ya, kemudian tadi urutan peristiwanya yang dari air laut, boleh pakai bahasa sendiri. Tulis sama kelompoknya ya. Ya, satu kelompok karena hanya perwakilan. Sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah. Siapa yang bersedia untuk presentasi, mempresentasikan hasil kerjanya? Cung, kelompok mana yang siap untuk presentasi? Kelompok 1, boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Nanti ininya balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan tersebut. Pernyataan umum. Hujan merupakan terjadinya sebuah peristiwa yang disebut dengan presipitasi, yaitu jatuhnya cairan yang berasal dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi dan berwujud cairan. Deretan rangkaian peristiwa. Proses terjadinya hujan itu sendiri tidak bisa dijelaskan secara sederhana, namun mempunyai wilayah daratan dan perairan. Karena adanya panas matahari, maka seluruh permukaan akan menguap.
Apabila awan berwarna gelap, suhu udara semakin dingin, maka butiran-butiran air akan jatuh. Interpretasi. Jadi peristiwa dari turunnya hujan tersebut terbentuk karena adanya proses penguapan yang berasal dari sungai, laut maupun danau. 3. Kembangkan kerangka teks yang telah disusun hingga menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Proses terjadinya hujan. Pernyataan umum. Hujan merupakan terjadinya sebuah peristiwa yang disebut dengan presipitasi, yaitu jatuhnya cairan yang berasal dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi dan berwujud cairan. Hujan juga membutuhkan keberadaan dari lapisan atmosfer yang tebal agar dapat bersuhu di atas titik releh es tersebut di dekat dan di atas permukaan bumi. Sedangkan di bumi ini hujan merupakan terjadinya sebuah proses yang terjadi peristiwa kondensasi, yaitu perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat yang berupa uap air di lapisan atmosfer menjadi berupa butiran-butiran air yang cukup berat yang akhirnya akan dapat jatuh dan biasanya tiba di wilayah daratan. Dan proses yang terjadi dari peristiwa tersebut yang mungkin bisa saja terjadi secara dapat mendorong terjadinya udara yang akan semakin jenuh menjelang Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya, tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 sudah sesuai belum? Sudah. Yang pertama tadi urutan tata cara kita untuk membuat teks eksplanasi dimulai dengan mencatat informasi-informasi penting dari tayangan yang sudah kita tonton. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, tahapan yang pertama adalah mencatat informasi penting, kemudian yang kedua adalah membentuk kerangka karangan. Dari kerangka karangan tersebut kemudian dikembangkan menjadi satu teks eksplanasi yang utuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Baik, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tidak anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan kelompok 1 presentasi. Sekarang kita sebelum menutup pembelajaran kita refleksi terlebih dahulu ya. Jadi ada yang masih ditanyakan tidak dari pembelajaran hari ini? Siapa yang masih belum mengerti mengenai proses membuat teks eksplanasi? Cung, sudah paham? Sudah. Apa sih pengertian dari teks eksplanasi tadi tentang apa? Kejadian-kejadian. Apa Syifa? Sesuatu atau peristiwa. Betul, sesuatu atau peristiwa yang ada di sekitar kita atau proses terjadinya sesuatu. Baik. Kira-kira kalian suka tidak dengan materi pembelajaran hari ini? Suka, alhamdulillah. Apa yang kalian sukai dari materi pembelajaran hari ini? Siapa yang mau berpendapat? Aura, boleh. Gimana, Nak? Bu, kita jadi paham bahwa setiap peristiwa dan kejadian yang ada di sekitar kita itu ada prosesnya. Betul ya, jadi tadi kesan dan pesannya katanya dari kita mempelajari teks eksplanasi kita jadi paham bahwa setiap peristiwa atau setiap kejadian yang ada di sekitar kita tentu ada sebab dan akibatnya. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada post-test yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Post-testnya, Ibu kirimkan linknya melalui link grup kelasnya. Boleh dibuka HP-nya masing-masing? Sudah ada, Nak? Ibu kirimkan linknya. Kalau sudah ada, silahkan dikerjakan post-testnya. Waktunya 10 menit. Anak-anak, waktunya sudah selesai. Disimpan kembali HP-nya.
kita tutup pembelajaran hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi puisi. Baik, silakan untuk ditutup dulu oleh KM. Sikap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.